Halo semuanya, perkenalkan saya Abel Varian dengan NIM 21D10098 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat refleksi yang terdiri dari 3 pokok bahasan, yaitu pertama, refleksi atas pembelajaran teologi moral hidup. Kemudian yang kedua, refleksi akan makna hidup manusia. Dan yang terakhir, sikap serta pandangan tentang martabat hidup manusia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai teologi moral hidup. Sebelumnya, teologi moral adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Gereja Katolik Roma untuk menjelaskan studi tentang Allah dari perspektif mengenai bagaimana manusia seharusnya hidup untuk mencapai hadirat Allah atau memperoleh berkat-Nya. Teologi moral mengkaji hal-hal seperti kebebasan, hati nurani, kasih, tanggung jawab, dan hukum. Kita sebagai manusia perlu memahami pentingnya pemahaman moral bagi hidup. Dengan adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan dapat menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Contohnya di masa sekarang ini, di mana teknologi sudah berkembang dan orang-orang semakin modern. Jika masyarakat sekarang ini moralnya sudah rusak, maka keadaan lingkungan kita lama-kelamaan akan hancur. Maka dari itu, sesuai dengan judul kuliah teologi moral, kita sebagai orang Kristiani harus hidup bermoral dan perbuatan kita harus berorientasi pada hal yang berguna dan memuliakan Allah. Yang kedua, saya akan membahas mengenai makna hidup manusia. Setiap orang, cepat atau lambat, pasti akan bertanya seperti ini di dalam hatinya. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Pada dasarnya, pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan refleksi pribadi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia. Tuhan yang menciptakan kita menanamkan di dalam hati kita kerinduan hati untuk kembali kepadanya. Apa makna hidup kita dan tujuan akhir tempat kita berpulang? Tuhan menginginkan semua manusia hidup berbahagia. Semua manusia umumnya mencari kebahagiaan, dan ini adalah sesuatu yang normal. Maka, ketika kita menghadapi cobaan dalam hidup, kita hendaknya tetap bersandar pada Tuhan, karena Dia adalah sumber kebahagiaan hidup kita. Artinya, kita jangan sampai jatuh dalam keputusasaan yang membelenggu hidup kita, sehingga membuat hidup kita tidak bermakna. Yesus sendiri mengajarkan bahwa hidup kita sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Itu diambil dari Matius 5 ayat 3-12. Kemudian yang terakhir mengenai sikap dan pandangan tentang martabat hidup manusia. Manusia bermartabat karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Martabat merupakan terjemahan dari bahasa Inggris dignity, yang merupakan terjemahan dari bahasa Latin dignitas. Dignitas ini berasal dari kata dignus yang berarti layak, terhormat, dan jujur. Martabat manusia ada sebagai citra Allah dan manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Manusia yang bermartabat pasti memiliki hak asasi, yaitu hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Siapapun dia sangatlah berharga di mata Allah, karena baginya semua manusia memiliki martabat yang sama. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita perlu dihargai oleh diri manusia sendiri? Penghargaan ini bukan hanya oleh orang lain terhadap diri kita, tetapi juga oleh diri kita sendiri. Sikap menerima diri sendiri dan orang lain sebagaimana adanya merupakan sikap menghormati martabat luhur manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
atau memanusiakan manusia. Tidak ada orang yang akan merasa senang jika martabatnya direndahkan. Pada dasarnya, setiap orang ingin diakui keberadaannya sebagai sesama manusia. Sekian dari saya, terima kasih.